Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 1. Ayu Purnamasari, NIM K2318015. Yang kedua, Betty Syashafila F. Satiwi, NIM K2318016. Dan yang ketiga, Cahya Sukma Baiti Arniwa dengan NIM K2318017. Di sini kami akan membahas mengenai ruang fasa. Oke, mari kita langsung cus saja ke pembahasan kita hari ini. Oke, pertama di sini kita akan membahas mengenai definisi ruang fasa. Jadi, apakah itu ruang fasa? Ruang fasa merupakan ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dan ruang momentum atau ruang spasial dan ruang kecepatan. Ruang yang direpresentasikan oleh koordinat oposisi saja disebut ruang spasial. Sedangkan ruang momentum merupakan ruang yang diungkapkan oleh koordinat momentum saja. Jadi, ruang fasa merupakan ruang yang direpresentasikan oleh gabungan koordinat ruang dan momentum. Yang kedua, kita akan membahas mengenai elemen volume ruang fasa. Jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial 3 dimensi dan ruang momentum 3 dimensi, maka untuk elemen volume ruang spasialnya adalah dvs sama dengan dx dy dz. Sedangkan untuk elemen volume ruang momentum adalah dvp sama dengan dpx, dpy, dpz. Maka elemen ruang fasa menjadi d tau sama dengan dvs kali dvp sama dengan dx dy dz, dpx, dpy, dpz. Lalu, jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial 2 dimensi dan ruang momentum 2 dimensi, maka untuk elemen volume ruang spasialnya adalah dss sama dengan dx dy, sedangkan untuk elemen volume ruang momentumnya adalah dsp sama dengan dpx dpy. Maka elemen volume ruang fasa menjadi d tau sama dengan dss kali dsp sama dengan dx dy dpx dpy. Dan jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial 1 dimensi dan ruang momentum 1 dimensi, maka elemen volume ruang spasialnya adalah dxs sama dengan dx. Sedangkan untuk elemen volume ruang momentumnya adalah dxp sama dengan dpx. Sehingga elemen volume ruang fasa menjadi d tau sama dengan dxs kali dxp sama dengan dx dpx. Untuk kasus 3 dimensi yang dimaksud elemen volume adalah elemen volume yang umumnya kita kenal. Untuk kasus 2 dimensi yang dimaksud elemen volume adalah elemen luas. Sedangkan untuk kasus 1 dimensi yang dimaksud merupakan elemen volume adalah elemen panjang. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai energi kinetik. Jika volume ruang fasa d tau sama dengan dx dy dz dpx dpy dpz dengan komponen momentum partikel adalah px, py, dan pz, energi kinetik partikel yang berada dalam elemen tersebut adalah E sama dengan setengah m kali px kuadrat tambah py kuadrat tambah pz kuadrat. Yang keempat, kita akan membahas mengenai n-sistem dalam ruang fasa. Jika terdapat sebuah n-sistem, maka tiap sistem tersebut akan memiliki 6 koordinat fasa yang bebas, yang terdiri dari 3 koordinat ruang dan 3 koordinat momentum. Untuk koordinat sistem pertama itu dapat berupa x1, y1, z1, p1x, p1y, p1z. Sedangkan untuk koordinat sistem kedua itu berupa x2, y2, z2, p2x, p2y, p2z, dan seterusnya. Maka, volume elemen ruang fasa sistem pertama adalah d tau 1 sama dengan dx1, dy1, dz1, dp1x, dp1y, dp1z. Sedangkan untuk volume elemen ruang fasa sistem kedua yaitu d tau 2 sama dengan dx2, dy2, dz2, dp2x, dp2y, dp2z, dan seterusnya. Maka dari hasil ini diperoleh elemen total ruang fasa yang ditempati oleh n sebuah sistem adalah d tau sama dengan produk seluruh dari d tau i dengan i sama dengan 1.
di mana di dalam elemen ruang fasa tersebut, energi masing-masing sistem adalah E1 sama dengan setengah M kali P1X kuadrat tambah P1Y kuadrat tambah P1Z kuadrat. Sedangkan untuk E2 sama dengan setengah M kali P2X kuadrat tambah P2Y kuadrat tambah P2Z kuadrat. Maka En sama dengan setengah M kali Pnx kuadrat tambah Pny kuadrat tambah Pnz kuadrat. Dengan demikian, energi total N sistem yang menempati ruang fasa adalah E sama dengan sigma EI E dengan I sama dengan 1, sigma setengah M PI X kuadrat tambah PI Y kuadrat tambah PI Z kuadrat dengan I sama dengan 1. Yang kelima, kita akan membahas bagaimana menghitung jumlah keadaan. Jumlah keadaan dalam elemen ruang fasa delta tau P sama dengan volume ruang fasa dikali kerapatan B, sehingga GP sama dengan 2pi VB kali 2M pangkat 3/2 dikali E pangkat setengah BE. Yang keenam, kita akan membahas bagaimana cara menentukan NS. Dalam bentuk diskrit, hubungan antara NS dan GS adalah NS sama dengan GS epsilon pangkat alfa plus beta ES. NS merupakan jumlah sistem di dalam assembly. Kerapatan sistem atau NE didefinisikan sebagai jumlah sistem bersatuan energi. Dengan demikian, jumlah sistem dalam kulit bola yang dibatasi oleh energi E dan E plus DE adalah NEDE. Dengan mengganti NS dengan NIDE dan GS pada bersamaan GS, didapatkan hubungan antara jumlah sistem dan kerapatan keadaan dalam bentuk kontinu sebagai berikut, yaitu NEDE sama dengan 2pi VB kali 2M pangkat 3/2 kali epsilon alfa plus beta E kali E pangkat setengah DE. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai volume elemen ruang fasa yang dinyatakan dalam momentum dan laju. Elemen ruang fasa dinyatakan dalam momentum adalah sebagai berikut. D tau P sama dengan 4pi V P kuadrat dP. Hubungan antara momentum dan laju adalah P sama dengan mv, maka dP sama dengan mdv. Sehingga elemen ruang fasa dalam koordinat posisi adalah delta tau P sama dengan 4pi Vm kuadrat V kuadrat dV. Cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.